الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian tentang musibah, malapetaka, bencana yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Sahabat iman dan takwa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, Allah terus hadirkan dan tidak pernah berhenti memberikan hidayahnya pada kita. Maka berbahagialah saudara-saudaraku, sahabat iman dan takwa yang terus bersemangat dalam rangka ibadah kepada Allah. Jika sedang terpuruk, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Allah suka dengan hamba-hambanya yang bertaubat. Hari ini kita akan mencoba mengkaji tentang kaitan maksiat dengan bencana. Ikhwan fil millatil hanifah, sahabat iman dan takwa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, coba mari kita renungkan kembali. Adakah banyak musibah, bencana yang telah terjadi di negara kita ini? Banyak. Ada banjir, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada meletusnya gunung Merapi. Sahabat iman dan takwa yang dirahmati Allah,
Adakah bencana-bencana yang banyak yang terjadi itu berkaitan dengan maksiat-maksiat yang dilakukan? Sahabat iman dan takwa yang dirahmati Allah, benar bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini terjadi biiznillah, sebab izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Maka ada kaitan antara maksiat dengan bencana yang terjadi. Allah katakan, takutlah kalian, wahai hamba-hambaku, tentang bencana, ujian yang akan menimpa, yang tidak hanya akan mengenai orang-orang yang zalim di antara kalian. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Allah yang katakan itu. Sahabat iman dan takwa yang dirahmati Allah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat di mana kita mengadu, kita beriman padanya, kita bertakwa kepada Allah, maka semua pintu berkah dari langit dan bumi akan Allah buka untuk kita. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya para penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka pasti kata Allah, kami akan bukakan bagi mereka pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi para penduduk negeri berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'akhathnahum bima kanu yaksibun. Maka kemudian kata Allah, kami beri mereka hukuman sebab apa yang telah mereka lakukan. Sahabat iman dan takwa yang dirahmati Allah, coba mari sama-sama kita renungkan kembali. Begitu banyak bencana yang telah terjadi di negeri kita tercinta ini. Maka mari coba kita evaluasi diri kita. Bagaimana kualitas iman dan bagaimana kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah keimanan kita, adakah takwa kita telah benar-benar berhasil membuka pintu berkah langit dan bumi? Atau justru sebaliknya, apa yang kita lakukan ternyata menutup berkah-berkah langit dan bumi itu? Insya Allah kita akan sambung setelah yang satu ini. Sahabat iman dan takwa yang dirahmati Allah, kemaksiatan yang dibuat oleh manusia menjadi pengundang datangnya bencana. Ini yang Allah katakan, namun mereka mengingkari, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kemudian kata Allah, kami hukum mereka sebab apa yang telah mereka buat. Maksiat adalah segala bentuk perbuatan yang melawan perintah-perintah Allah. Allah perintah sama kita mendirikan sholat, kita tak sholat, maksiat. Allah larang kita jangan berzina, kita berzina, maksiat. Allah larang kita judi, Allah larang kita dusta, Allah larang kita begal, Allah larang kita bunuh. Tapi kita lakukan, itu berarti kita melakukan maksiat. Meninggalkan perintah-perintah Allah juga maksiat. Tadi dikatakan tidak melaksanakan salat, tidak berpuasa, tidak mau sedekah, tidak melaksanakan haji bagi yang mampu. Sahabat iman dan takwa yang dirahmati Allah, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita buat, yakinlah
akan menjadi pengundang datangnya bencana ke negeri kita. Ikhwan fil millatil hanifah. Maka sebab itu, coba mari kita lihat kembali sejarah tentang bangsa-bangsa besar yang pernah ada sebelumnya. Al-Quran telah menceritakan kepada kita, ada kaum Ad, ada kaum Thamud, ada juga kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, dan masih banyak kaum-kaum yang lain. Allah murka, Allah marah, dan Allah timpakan bencana atas mereka sebab maksiat yang mereka lakukan. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak yakin kepada Allah. Sahabat, iman dan takwa yang dirahmati Allah, maka berhentilah dari maksiat-maksiat itu. Bahwa maksiat yang kita buat akan mendatangkan bencana, di mana bencana tersebut tidak hanya kita yang merasakan saja, akan banyak orang-orang lain yang merasakan dampak dan akibat dari maksiat yang kita buat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata tampak kerusakan di atas daratan, di atas lautan sebab perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar kami, kata Allah, merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka lakukan agar mereka kembali. Sahabat iman dan taqwa yang dirahmati Allah, Allah itu cinta sekali pada kita. Allah kasih bencana agar kita ingat kembali bahwa ada satu zat yang menguasai semua ini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah. Siapapun di antara kita, ikhwan fil millatil hanifah, yang sampai hari ini masih berkutat dalam maksiat-maksiat yang banyak, berhentilah. Bahwa maksiat yang kita lakukan tidak memberikan manfaat apapun pada kita. Bahkan maksiat-maksiat yang kita lakukan akan menjadi pembawa kita pada neraka, akan menjadi sebab datangnya bencana, akan mengundang bencana menimpa orang-orang yang kita sayangi. Ikhwan fil millatil hanifah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sampaikan pada kita, ada 5 bencana. Jika maksiat-maksiat yang kita lakukan tidak kita berhentikan, maka akan datang 5 bencana. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, Rasul katakan ada 5. Yang pertama, bahwa Allah akan turunkan pada manusia penyakit-penyakit yang tidak atau belum ditemukan pada umat-umat sebelumnya, jika manusia tidak berhenti melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ada zina, ada judi, ada khamar, ada narkoba, dan masih banyak yang lainnya. Jika ini terus kita lakukan, maka Allah akan kasih bencana dalam penyakit di mana penyakit tersebut belum atau tidak ditemukan pada masa-masa sebelum kita. Coba lihat hari ini, wahai sahabat-sahabatku. Adakah penyakit yang telah Allah turunkan pada manusia, penyakit yang belum ditemukan sebelumnya? Saya sangat yakin bahwa setiap kita tahu jawabannya. HIV, AIDS. Bukankah penyakit itu belum pernah ditemukan sebelumnya? Hilangnya sistem imun tubuh yang ada dalam manusia menyebabkan dia tidak terprotek sama sekali dari apapun yang datang mengganggu dirinya. Ini bagian dari dampak ketika manusia tetap saja lakukan perbuatan-perbuatan yang keji.
bencana yang kedua. Rasul sampaikan pada kita, selama manusia masih suka berbuat curang, mengurangi takaran timbangan, maka Allah akan timpakan bagi mereka kehidupan yang susah dan pemerintahan yang zalim. Sahabat iman dan takwa yang dirahmati Allah, bagaimana kehidupan kita hari ini? Adakah hidup kita baik-baik saja? Atau kita hidup dalam keadaan yang susah? Apakah Allah telah berikan pada kita pemerintah yang baik atau belum? Jika jawabannya belum, maka periksa diri kita kembali. Apakah kita termasuk orang-orang yang sudah adil, memberikan pada orang lain hak-hak mereka tanpa menguranginya sedikit pun atau tidak? Sahabat iman dan takwa yang dirahmati Allah, ini bencana yang kedua. Bahwa selama kita berbuat curang, mengambil hak-hak orang lain dari hak yang harusnya mereka terima, maka Allah akan timpakan kehidupan yang susah dalam hidup kita. Insya Allah, kita akan sambung setelah yang satu ini. Sahabat iman dan takwa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bentuk bencana ketiga jika kita berbuat maksiat adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tidak turunkan hujan pada kita. Ini terjadi jika kita menahan zakat dan sedekah. Apakah banyak orang yang menahan zakat dan sedekah? Jika iya, dan kemudian kita melihat bahwa hujan masih turun dari langit, maka itu Allah turunkan sebenarnya seperti yang Nabi katakan, jika bukan karena tanaman, jika bukan karena hewan, maka Allah tak akan turunkan hujan pada kita. Ini bentuk bencana yang ketiga. Allah tidak akan turunkan hujan bagi kaum yang suka menahan zakat dan sedekah. Jika bukan karena hewan dan tanaman, maka Allah tidak akan turunkan hujan pada tempat itu. Bencana yang keempat adalah jika kita suka mengingkari dan tidak mengerjakan janji yang telah kita buat kepada Allah, maka Allah akan jadikan kita dikuasai oleh musuh-musuh kita. Sahabat iman dan takwa yang dirahmati Allah, bagaimana dengan umat Islam saat ini? Apakah kita melihat mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka atau tidak? Jika jawabannya iya, maka itu pertanda kita termasuk di antara orang-orang yang suka mengingkari janji kita kepada Allah. Bukankah kita telah berjanji bahwa kita akan patuh pada Allah? Bukankah kita telah berjanji bahwa kita akan hanya menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan? Bukankah kita telah berjanji bahwa Al-Quran menjadi sumber dari setiap perkataan dan perbuatan yang kita lakukan? Jika itu kita ingkari, wahai sahabat-sahabatku, sahabat iman dan takwa yang dirahmati Allah, maka musuh akan menguasai kita. Rasul sudah terangkan ini pada kita sejak lama sekali. Yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala kis'atiha. Pada satu saat nanti, kata Rasul, aku khawatir kalian akan menjadi santapan yang diperebutkan oleh banyak umat, sebagaimana orang-orang yang sangat lapar memperebutkan satu piring nasi. Sahabat bertanya, awa min qillatin fina hina idin ya Rasulullah, apakah saat itu sebab kami sedikit ya Rasul? Qal la, Nabi mengatakan tidak, walakinnakum gutha
kaguthais sail. Tapi kata Rasul, kalian pada saat itu banyak. Tapi banyak kalian seperti buih di lautan. Sahabat iman dan takwa yang dirahmati Allah, tahukah kita bagaimana buih di lautan tersebut terpinggirkan, tidak memberikan apapun, bahwa buih-buih lautan akan terpinggirkan, keluar dari arena permainan. Bencana yang kelima adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita saling bermusuhan. Kapankah itu terjadi pada kita? Jika para pemimpin-pemimpin kita tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam kitab-kitab Allah dan Rasulnya. Jika para pemimpin kita tidak mengamalkan isi dari ajaran Al-Quran dan hadis, maka pada saat itu kita akan menjadi musuh bagi yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan fil millatil hanifah, sahabat iman dan takwa yang dirahmati Allah, itulah bentuk 5 bencana yang Rasul sampaikan pada kita jika maksiat tetap saja kita lakukan. 1. Bahwa Allah akan memberikan penyakit yang tiada obat jika kita tetap berbuat keji. 2. Bahwa Allah akan membuat hidup kita menjadi susah, mendapatkan pemerintahan yang tidak baik jika kita menjadi pribadi-pribadi yang curang. 3. Allah tidak akan turunkan berkahnya dari langit. Allah tidak akan turunkan hujan jika kita suka menahan zakat dan sedekah. 4. Allah akan membuat musuh kita menguasai kita jika kita suka ingkar janji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bahwa Allah akan membuat kita saling bermusuhan, pecah belah antara satu dengan yang lain jika para pemimpin-pemimpin kita tidak berpedoman pada ajaran-ajaran Islam. Maka sebab itu, saya mengajak kepada kita semua, wahai sahabat iman dan takwa, ayo berhenti dari berbuat maksiat. Bahwa maksiat yang kita buat ternyata tidak hanya berdampak pada kita saja. Maksiat yang kita buat juga akan berdampak pada keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, tetangga kita, kerabat-kerabat kita, warga di mana kita tinggal. Wallah, na'udzubillahi min dzalik. Apakah kita tega sebab dosa yang kita lakukan, lalu kemudian bencana datang menimpa orang-orang yang tidak berdosa? Berhentilah wahai saudara-saudara. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Engkau yang Maha Tahu ya Allah. Engkau yang Maha Mengerti bahwa bencana telah terjadi di mana-mana. Angkat ya Allah bencana-bencana yang terjadi tersebut. Gantikan dengan berkah-berkah yang banyak dari langit dan bumi ya Allah. Mudahkan kami untuk taat padamu. Jauhkan kami ya Allah untuk bermaksiat atasmu. Allah, ampuni kami atas salah dan dosa yang kami lakukan. Maafkan kami atas khilaf-khilaf yang kami lakukan. Jadikanlah kami ya Allah di antara hamba-hambamu yang baik. Jauhkan keluarga kami, jauhkan kerabat-kerabat kami, jauhkan negeri kami dari bencana-bencana yang akan terjadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.